Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua. Saya baru saja selesai IG Live dengan Hardy Aji Badarwi. Tadi kita sama-sama bahas tentang growth mindset. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit berbicara kembali tentang kepemimpinan. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu ketika saya memposting atau membagikan sebuah tulisan, jadi saya menulis sebuah artikel pendek tentang kepemimpinan, kemudian saya bagi ke teman-teman di beberapa channel sosial media saya. Di situ saya membahas tentang tema yang saya bahas itu adalah apakah kepemimpinan itu diwariskan atau direbut, begitu ya. Jadi diwariskan atau direbut. Nah, sebenarnya tema ini muncul pertama kali berawal ketika saya sedang dalam perjalanan ke Shanghai. Jadi saya ngobrol dengan salah satu fungsionaris partai politik, salah satu partai politik di Indonesia. Kita ngobrol banyak dan salah satu kemudian dalam obrolan kita itu beliau bilang bahwa kepemimpinan itu tidak mungkin bisa diwariskan karena itu dia harus direbut. Saya cukup lama kemudian berpikir, apa ya maksudnya? Sepertinya ada yang salah, sepertinya ada yang kurang, tapi saya bingung salahnya di mana. Kepemimpinan itu tidak bisa diwariskan, makanya kepemimpinan itu harus direbut kalau kata fungsionaris partai politik tadi. Nah, kemudian ketika saya semakin mendalami ilmu tentang kepemimpinan, saya kemudian menyadari bahwa ternyata kepemimpinan itu tidak bisa direbut, tidak bisa juga diwariskan. Jadi kepemimpinan itu tidak bisa direbus, tidak bisa diwariskan. Jadi kalau Anda mendukung salah satu pendapat ya, misalnya Anda mendukung bahwa kepemimpinan itu direbut, atau Anda mendukung bahwa kepemimpinan itu diwariskan, kalau menurut saya dua-duanya tidak tepat. Kepemimpinan itu tidak direbut, tidak juga bisa diwariskan. Kenapa? Karena kepemimpinan itu bukan sesuatu yang bisa berpindah tangan. Kepemimpinan itu bukan seperti barang yang ketika saya pegang dan saya bisa serahkan kepada Anda. Ketika saya punya, saya serahkan kepada Anda. Bukan. Kepemimpinan itu tidak seperti itu. Dia tidak bisa dipindah tangankan ya. Kepemimpinan itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Karena itu, karena tidak bisa berpindah tangan, karena tidak bisa berpindah tangan dan tidak bisa diserahkan pada orang lain, maka kepemimpinan tidak akan pernah bisa direbut, tidak juga bisa diwariskan. Ya kan? Karena kepemimpinan itu adalah kemampuan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Semakin banyak orang lain yang bisa kita pengaruhi, maka semakin besar kemampuan kepemimpinan kita. Ya kan? Jadi kemampuan dan kemampuan itu tidak bisa diserahkan, kemampuan itu tidak bisa dipindah tangankan. Nah, yang benar adalah kemampuan itu ditanamkan. Jadi kalau kita seorang pemimpin, maka kalau kita ingin menyerahkan kepemimpinan kita, maka bukan kepemimpinan yang kita serahkan, tapi kita tumbuhkan, kita tanamkan, kita latih jiwa kepemimpinan, mental kepemimpinan, sikap kepemimpinan pada diri seseorang. Nah, kalau kita sebagai seorang calon pemimpin, kita tidak bisa merengek-rengek kepada banyak orang, kepada para pemimpin misalnya agar menyerahkan kepemimpinan kepada kita, nggak bisa. Kenapa? Karena kemampuan itu harus kita latih sendiri. Kita harus tumbuhkan dalam diri kita dengan cara dengan cara belajar, berlatih dan lain sebagainya. Kecuali kalau kepemimpinan itu kita artikan sebagai sebuah kedudukan dan jabatan. Mungkin bisa diserahkan, mungkin bisa dipindah tangankan. Makanya kan ada istilah kudeta kepemimpinan ya. Karena kepemimpinan itu dianggap sebagai sebuah jabatan, sebagai sebuah kedudukan. Apalagi dulu zaman kerajaan-kerajaan dulu kan kita sering ada kudeta, misalnya orang tua dikudeta oleh anaknya atau kakak dikudeta oleh adiknya dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena kepemimpinan dianggap sebagai sebuah jabatan. Kepemimpinan dianggap sebagai sebuah kedudukan. Bisa saja itu dipindah tangankan, tapi kalau kepemimpinan itu kita anggap sebagai sebuah kemampuan, itu tidak bisa dipindah tangankan, makanya tidak bisa diwariskan, tidak juga bisa direbut, ya. Jadi mau sedemikian rupa kita merebut, nggak akan pernah bisa kita dapat. Lah wong bukan sesuatu yang bisa kita ambil, kan tidak bisa berpindah tangan. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka tadi belajar ya, belajar, berlatih, berlatihnya juga harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh seperti orang awam yang berlatih. Kita harus menjadi orang expert, ya, seperti orang expert, seperti latihannya orang expert ya. Jadi latihannya ada target, ada kurikulum, ada rencana, ya, ada mentor, ada coach, ada pembimbing dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ya untuk dipahami tentang kepemimpinan, sesungguhnya setiap kita kan pasti punya bakat kepemimpinan. Ya, setiap kita pasti punya bakat kepemimpinan. Cuma kan, kita tidak tahu seberapa besar bakat kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Boleh jadi memang kita hanya cocok untuk mimpin keluarga, tapi boleh jadi kita sudah bisa untuk mimpin masyarakat atau bahkan kita bisa, untuk mimpin bangsa, negara, dan bahkan dunia internasional.
Cuma kan kita nggak tahu ya, batas kemampuan kita. Kita tidak tahu seberapa besar, bakat kepemimpinan kita. Kita tidak tahu seberapa besar potensi kepemimpinan kita. Karena itu yang harus kita lakukan adalah belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Yang bisa menghentikan proses pelajaran kita adalah waktu, yaitu kematian. Jadi selama usia masih di kandung badan, selama kita masih hidup, ya kita belajar terus, kita berlatih terus untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Nah, kepemimpinan adalah bakat. Kepemimpinan itu bisa jadi bakat, tapi kalau kepemimpinan itu kita artikan sebagai sebuah kemampuan, saya ulangi ya, kepemimpinan itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan ini tidak bisa diwariskan. Tapi kalau kepemimpinan itu kita maknai sebagai sebuah bakat, maka kepemimpinan itu bisa diwariskan. Hanya saja saya mau ngasih tahu bahwa kepemimpinan itu lebih 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 dominannya adalah kemampuan. Kemampuan itu kompetensi, bakat itu potensi. Artinya begini, kita sebagai manusia itu pasti punya bakat, pasti punya potensi kepemimpinan. Tetapi apakah bakat itu bisa jadi kompetensi? Apakah potensi itu akan jadi kompetensi? Itu tergantung diri kita. Kalau kita belajar, kalau kita berlatih, kalau kita sungguh-sungguh untuk melatih kita, membentuk diri kita sedemikian rupa, menumbuhkan ya, sikap, tindakan, perilaku kepemimpinan dalam diri kita, maka bakat itu akan berubah jadi, kompetensi, ya, akan berubah jadi kemampuan, ya. Potensi itu akan berubah jadi kompetensi, akan berubah jadi kemampuan. Karena itu kemudian, saya ingin menutup, pernyataan saya tadi di awal, bahwa kepemimpinan itu kalau kita artikan sebagai sebuah kemampuan, kalau kita artikan sebagai sebuah, kompetensi, maka dia tidak bisa pindah tangankan, dia tidak bisa diserahkan. Karena itu jangan pernah mengharapkan warisan kepemimpinan dan jangan pernah merebut kepemimpinan. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar, belajar, berlatih, 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 baik dengan baca buku, dengan ikut seminar, dengan ikut kajian, dan dengan diskusi. Tapi karena kepemimpinan itu dominannya ada praktek, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kepemimpinan, kemampuan kepemimpinan, kalau kita tidak pernah praktek di lapangan, kalau kita tidak pernah terjun di lapangan. Jadi langsung perform sebagai seorang pemimpin atau sebagai bagian dari sebuah organisasi besar yang di sana ada sebuah fungsi mempengaruhi dan dipengaruhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.